Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mandor Kasman. Semoga teman-teman dalam keadaan ceria, bahagia. Di musim hujan ini saya agak pilek sedikit ya. Baiklah, saya mau cerita sedikit tentang bagaimana caranya kita mengatur toko online kita. Jadi di sini masih seputar manajemen pemasarannya. Teman-teman sudah memiliki toko online, kemudian sudah memiliki satu FB keren, kemudian mungkin sudah punya beberapa FB ya, sebuah halaman. Saya ingin analogikan bahwa yang sudah teman-teman miliki itu adalah sebuah Facebook adalah setara dengan satu orang sales. Kemudian satu artikel itu setara dengan satu spanduk. Kemudian satu artikel yang keren itu setara dengan satu baliho. Kemudian satu artikel yang keren banget itu setara dengan satu videotron. Dan yang terakhir, nah ini satu FB setara dengan satu kartu nama. Jadi sebagai ilustrasi saya tunjukkan di sini. Ini adalah toko online Anda. Kemudian sudah punya produk. Dan langkah Anda adalah tinggal mempromosikan. Promosi ini penting baik di dunia offline maupun online. Bedanya kalau di dunia offline mungkin butuh biaya yang relatif besar, sedangkan di dunia online ya relatif hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Anda cukup mengelola toko online Anda dalam konsep pemasaran, yaitu dengan cara mengelola Facebook Anda. Facebook keren Anda haruslah menjadi sebuah atau seorang ya, ilustrasinya seorang sales yang sangat menarik. Jadi Facebook Anda ini akan menampilkan setara dengan seorang sales. Seorang sales, kalau Facebook Anda sudah menghasilkan omset 20 juta, kemudian Anda ingin menciptakan omset 40 juta, sangat sederhana caranya, yaitu dengan menciptakan sales girl baru, yaitu dengan menciptakan Facebook keren baru. Jadi awalnya Facebook Anda bergerak di teman-teman di satu wilayah, kemudian Facebook baru Anda akan bergerak di wilayah yang lain dengan asumsi sebagai seorang sales. Nanti akan muncul omset yang diharapkan sama juga, yaitu 20 dan 20, jadi sudah 40 juta. Anda masih menginginkan omset itu lebih besar lagi dari toko online Anda. Caranya mudah, tinggal digandakan saja Facebooknya, tambah lagi sesuai dengan target dan kebutuhan omset Anda. Satu Facebook melahirkan 20 juta, dua Facebook melahirkan 20 juta, sudah 40 juta. Maka ketika Anda ingin membutuhkan atau Anda menginginkan omset 100 juta, Anda tinggal menambahkan 5 Facebook untuk menopang promosi produk toko online Anda. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam upaya pemasaran toko online Anda tetap harus melakukan penyebaran kartu nama. Satu kartu nama setara dengan satu FB ya, maksud saya satu FB. Satu FB Anda itu setara dengan sebuah kartu nama. Nanti suatu saat Anda akan merasakan manfaat ini. Kalau sekarang agak susah merasakannya, tapi nanti akan menemukan ternyata FB itu berfungsi sebagai sebuah kartu nama. Oke, kemudian semakin banyak Anda menyebarkan kartu nama, kemudian ada keberuntungan juga banyak orang yang menyimpan kartu nama yang Anda sebarkan, maka semakin berpeluang juga mereka akan datang suatu hari nanti berbelanja ke toko online Anda. Selanjutnya, dalam konstruksi web e-commerce yang diciptakan WBC ini, salah satu yang ditonjolkan adalah fungsi blog. Fungsi blog ini terlihatnya adalah seperti sebuah halaman kosong. Tetapi misteri halaman kosong itu harus kita pecahkan dengan cara mengisi artikel
yang sesuai dengan bidang jualan kita. Jadi pada awalnya kita menulis apa saja, yang penting ada tulisannya. Tetapi lambat laun kita harus mengisinya dengan sesuai konten produk di toko online Anda. Jadi pada saat Anda menulis artikel di blog yang sesuai dengan konten Anda, maka dia akan berlaku setara dengan sebuah spanduk. Anda sudah punya artikel yang tentang konten konten toko Anda, otomatis Anda sudah memasang sebuah spanduk. Sebuah spanduk mungkin pada awalnya masih hanya di posisi yang kurang strategis, tetapi dengan terus mengasah membuat blog, menciptakan artikel yang bagus, akan terlihat spanduk Anda terpasang di sebuah sudut jalan yang strategis. Selanjutnya, Anda perlu juga terus mengasah membuat artikel yang sangat menarik, yang betul-betul dibutuhkan atau dicari oleh sebagian besar publik. Misalnya bagaimana kalau menjelang lebaran kita membuat tip-tip lebaran, membuat banyak hal tentang yang dibutuhkan orang lain, informasi-informasi yang menyangkut momen lebaran. Maka ketika Anda berhasil membuat satu artikel yang bagus tentang momen-momen yang akan terjadi atau sedang terjadi, Anda sudah berhasil membuat sebuah baliho. Baliho ini mungkin pada awalnya terlihat kecil, tetapi dengan terus mengasah keahlian Anda menulis dalam blog, lambat laun baliho Anda akan tercipta sebagai sebuah baliho yang ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Yang terakhir adalah bagaimana Anda membuat blog yang betul-betul artikelnya berisi ajakan yang betul-betul jika dibaca akan menjadi sebuah target closing. Saya sudah sampaikan tentang copywriting yang sebagai fungsinya adalah sebagai ujung tombak pemasaran yang orang bisa langsung mengambil tindakan kapan membeli, kapan menggunakan jasa Anda. Copywriting adalah sejenis videotron. Pada awalnya mungkin copywriting Anda tidak terlalu bagus, dia hanya sebagai sebuah videotron biasa, ya mungkin nyalanya kadang-kadang kelap-kelip gitu, hanya lampunya yang pojokan yang nyala, yang tengahnya nggak nyala. Lambat laun dengan terus menulis tentang copywriting, pada akhirnya Anda akan membuat sebuah videotron yang bagus. Dengan terus mengasah copywriting yang langsung berkonten atau berkoneksi, ceritanya itu adalah langsung terkoneksi dengan produk di toko online Anda, maka Anda betul-betul sudah memiliki videotron yang terpasang di perempatan Jalan Tamrin, Jakarta. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba. Kemudian yang terakhir, sebagai tips saya, ini materi yang sangat penting. Bagian ini Anda harus perhatikan sekali. Ketika Anda membangun sebuah Facebook keren, menciptakan sales girl ini, bagaimana dia menjadi molek, menjadi cantik, menjadi menarik sekali, kuncinya hanya satu. Bahwa ketika mengelola Facebook, Anda tidak pernah berpikir untuk menjualin teman Anda. Tapi fokuslah hanya kepada berteman. Jadilah teman mereka. Jadikan semua pertemanan itu sebagai sahabat Anda. Anda tidak perlu fokus menjual, tetapi cukup fokus berteman. Itu yang ada di dalam pikiran Anda ketika melaksanakan Facebook marketing. Prinsip itu penting sekali. Ketika Anda melanggar itu, ada kemungkinan orang menjadi tidak suka karena ternyata Anda menjualin dia, atau ngedagangin, atau ngiklanin ya. Tetapi dengan konsep berteman, kemudian ditunjang dengan konsep status covered selling, itu akan menjadikan dengan sendirinya teman-teman Anda bersedia membeli produk yang diam-diam sudah Anda tanamkan persepsinya kepada teman-teman di Facebook Anda. Kemudian yang kedua, fokus menulis blog atau membuat artikel yang dalam konsep saya adalah spanduk, baliho, dan videotron. Janganlah pernah berpikir ketika menulis artikel itu akan menghasilkan orang membeli
kepada produk Anda atau akan datang ke toko online Anda untuk membeli. Tetapi fokuslah kepada bahwa blog adalah upaya mendatangkan pengunjung. Blog adalah upaya mendatangkan pengunjung. Jadi teman-teman, ini sebuah artikel yang saya buat, sebuah contoh, meledakkan omset di era online. Ini akan dibaca orang ketika ada beberapa netizen yang ingin mencari informasi dan menemukan blog saya. Mereka membaca, kemudian terus tertarik. Insya Allah mereka pun akan terus mencari sampai ujung dari sebuah blog. Maka akan muncullah di sini informasi yang akan mereka dapatkan. Oh, ini ternyata adanya di Jogja. Oh, ini dekat UNY dan sebagainya. Oh, ini sebetulnya apa ya? Kalau kira-kira saya pengen tahu ini sebetulnya ini toko apa? Nah, tentu pada akhirnya akan ketemulah apa yang kita inginkan. Secara diam-diam pengunjung dari toko Anda, dari blog Anda maksud saya, itu akan menemukan promosi dari produk yang Anda pasang di toko online Anda. Itu tadi yang di Aurani memang tidak ada produk ya. Saya pindah ke Gamis Trendy ya. Ini contoh di sini ada blog. Kita lihat blognya. Misalkan di sini, miliklah istri cerewet agar rumah bebas hantu. Ternyata ada orang datang membaca artikel dalam blog saya. Kemudian baca, tersenyum sejenak karena ini isinya humor. Kemudian ternyata di bawahnya sudah ada produk-produk yang kita pajang. Jadi kembali lagi menulis blog itu konsepnya atau fokusnya adalah mendatangkan pengunjung. Kira-kira pengunjung kita itu sukanya apa, artikel apa, kemudian yang paling nyambung dengan dagangan kita artikelnya apa. Ya ini biasanya yang hal semacam ini menurut saya menarik empok-empok ya. Wah gila nih katanya masa isi cerewet buat ngusir hantu. Nah nanti baca ketawa, oh ternyata humor nih. Oh loh kok ini ada jualannya juga ya. Oh coba saya lihat ah. Jadi konsepnya seperti itu. Oke ya, semoga saya kira ini mudah dipahami. Insya Allah kawan-kawan tinggal bagaimana mempraktekannya, bagaimana mempraktekkan manajemen pemasaran toko online Anda. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Stay kepo and hungry. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.